siang, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 201041717107, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Manajemen Operasi 1, tugas meringkas dan menjawab soal dari bab 12 tentang material requirement planning. Konsep material requirement planning. Pabrik merupakan tempat terjadinya proses transportasi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk, di mana proses tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. Pengaturan material terkait dengan sistem persediaan dan informasi yang ditujukan agar sistem pengadaan material menjadi tepat waktunya, jumlahnya, bahannya, dan harganya. Konsep Material Requirement Planning (MRP) dipergunakan pada penyelesaian berbagai proyek industri, yakni filosofi ide mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat. MRP merupakan sistem didesain khusus bagi kondisi permintaan yang bergelombang, yang khas dan dependen, bertujuan untuk menjamin ketersediaan material diperlukan untuk memenuhi schedule produksi, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum, serta merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. Karakteristik yang dimiliki oleh sistem MRP yaitu 1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan, di mana ini merupakan perhatian langsung terhadap kapan melakukan pesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesan dan penjadwalan komponen rakitan produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Di sini tidak semua pesanan merupakan prioritas yang sama. Mungkin hanya satu barang saja yang sangat penting, oleh karena itu perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pesanan. Ketiga, penundaan pengiriman permintaan, di mana penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasi kegiatan operasi secara menyeluruh. Keempat, fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang terintegrasi. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih, selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada di tangan. Data untuk menentukan kebutuhan bersih adalah 1. Kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua, persediaan yang ada di tangan. Dan ketiga, rencana penerimaan pada periode mendatang. Kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produk final. Yang kedua, menentukan jumlah pesanan. Penentuan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih. Yang ketiga, menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen. Yang keempat, menentukan tanggal pesanan, di mana ini bisa saja dipengaruhi oleh rencana penerimaan ataupun tenggang waktu pesanan. Metode load untuk lot atau metode persediaan minimal dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksikannya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin. Jumlah pesanan yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang real akan berdampak pada tidak adanya simpanan persediaan, sehingga umumnya biaya yang ditimbulkan dari metode ini
hanyalah mencakup biaya pesanan semata. Risiko pada metode ini ialah risiko keterlambatan pengiriman barang. Pada persediaan bahan baku, keterlambatan pengiriman barang itu sendiri akan membuat produksi menjadi terhenti. Ketika pada persediaan produksi jadi, keterlambatan tersebut akan membuat permintaan pelanggan menjadi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, metode ini tetaplah pilihan terbaik bagi perusahaan yang memperdagangkan bahan yang tidak tahan lama. Contohnya, misalkan perusahaan yang memproduksi lampu hias membutuhkan suatu komponen selama 8 minggu berturut-turut dan menghasilkan beberapa unit selama 8 minggu itu. Dan besarnya biaya pesanan ada beberapa pesanan. Biaya tersebut dikali dengan 8 karena ia memproduksi tadi selama 8 minggu dan dapatlah hasilnya. Metode penyeimbangan sebagai periode. Metode penyeimbangan sebagai periode ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan. Sebagaimana metode EOKI, metode ini juga berupaya menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pesanan. Dalam metode ini, ukuran lot ditentukan menggunakan pendekatan sebagai periode ekonomis, yakni dengan membagi biaya pesanan dengan biaya penyimpanan per unit per periode. Metode kuantitas pesanan periode atau yang seringkali diistilahkan sebagai metode Uniform Order Kelly ialah suatu pengembangan atas metode EOKI yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada periode. Dalam metode model EOKI, rata-rata permintaan dipergunakan untuk memperoleh rata-rata kuantitas barang di setiap pesanan. Angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata permintaan per periode. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibulatkan ke dalam angka integral. Angka terakhirnya akan merefleksikan banyaknya cakupan periode waktu per tiap pemesanan. Perhitungan di atas bisa diselesaikan menggunakan rumus POKI akar 2 S per DH. Metode kuantitas pesanan ekonomis. Dengan menggunakan metode kuantitas pesanan ekonomis, diperoleh hasil EOKI yang telah dibulatkan. Sekian tugas meringkas saya. Selanjutnya saya akan menjawab tugas soal. Soal yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsep Material Requirements Planning (MRP)? Yang saya pahami yaitu tujuan Material Requirement Planning. Soal nomor 2, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan MRP. Tujuannya itu untuk menjamin ketersediaan material, item, dan komponen yang diperlukan untuk memenuhi schedule produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum, serta merencanakan penjadwalan, pembelian, dan pengiriman. Soal nomor 3, sebutkan karakteristik dasar dari Material Requirement Planning. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pesanan. Ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Keempat, fungsi integrasi. Soal nomor 4, jelaskan istilah dalam MRP berikut. Planned Order Realize, Current Inventory, On-Hand Inventory. Planned Order Realize merupakan kuantitas planned orders yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item yang dipesan itu akan tersedia pada saat yang dibutuhkan.
Current inventory adalah persediaan saat ini atau inventaris saat ini. On hand inventory adalah catatan yang berisi mengenai bahan baku yang ada di gudang atau bahan baku yang sedang dipesan oleh perusahaan. Baiklah, sekian tugas mata kuliah manajemen operasi tentang material requirement planning. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.